Kita mulai, Wan. Mulai. Cokeh teh muslim ya, di lain. Mbak tiang ini mah. Ngadep enak. Oke. Ngadep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah, dalam rangka untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kiranya kehadiran kita di masjid yang mulia ini mendapat ridhonya, serta dijadikannya amalan-amalan kita pada malam yang berbahagia ini menjadi amalan-amalan yang sempurna, sehingga kiranya dapat diterima menjadi amal ibadah kita yang nomah insyaallah akan kita terima hasil dan manfaatnya. Terutama juga pada malam yang berbahagia ini kembali kita meniatkan di dalam hati kita, mudah-mudahan kiranya berkat pertemuan kita seumpama pahala-pahala daripada pengajian kita malam ini dapat kiranya disampaikan kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului, dilapangkan kubur mereka serta diterangi kubur mereka, dilimpahkan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dilepaskan daripada segala azab dan siksa. Mudah-mudahan amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa dan tak bosan-bosannya juga kita menyampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan ini adalah bulan menjelang peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga insyaallah dalam waktu dekat kita akan memperingatinya sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan juga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang mencintai beliau, dan benar-benar juga kita sebagai umatnya yang juga benar-benar dicintainya, sehingga insyaallah kade-kade yang menjadi ajaran Nabi kita, apa-apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betullah kita mampu untuk melaksanakannya, dan juga apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul kita diberikan kemampuan untuk meninggalkannya, sehingga nanti di hari kiamat kita bersama-sama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya, bertemu kita, diberikannya kita syafaatnya, dan sama-sama kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, orang tua kami, guru-guru kami sekalian yang dirahmati Allah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pengajian kita di waktu yang ringkas ini, yang dimana pada minggu lalu
Kita sudah membahas tentang masalah rukun puasa. Kita sudah menyampaikan tentang dalil-dalil kewajiban berpuasa. Dan kembali kita lanjutkan pada malam ini. Tentunya sebelum kita membuka pengajian kita ini, terlebih dahulu kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena menjelang bulan Ramadan ini selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkahi umur kami di bulan Sya'ban, di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah umur kami ya Allah hingga bulan Ramadan. Oleh karena demikian, maka menjelang kita memasuki bulan Ramadan tersebut, apa yang harus kita persiapkan, kade yang harus kita persiapkan supaya kita betul-betul sebagaimana yang dikatakan Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab yang dikutip oleh para ulama melalui hadisnya, bahwa barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Agar kita betul-betul dapat untuk mengikuti, mengharapkan kade yang telah diterangkan oleh Nabi, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama yang kita persiapkan adalah ilmu pengetahuan tentang seputar masalah Ramadan, tentang masalah puasa. Kade yang harus kita pelajari tentu seputar masalah puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, yang membatalkan puasa, yang menghilangkan pahala puasa. Kemudian kade dewasa yang kita persiapkan adalah kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul memang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ampunan Allah, dengan kita meminta ampun kepada Allah, maka iman kita semakin ditingkatkan oleh Allah, ketakwaan kita makin ditingkatkan oleh Allah. Tahasabanta, apabila kita bertaubat, betul-betul kita taubatun nasuha, maka tergetar hati kita akan bahwa diri kita ini adalah makhluk Allah yang lemah, bahwa kita adalah makhluk Allah yang dhaif, yang apabila kita bayang-bayangkan kehidupan kita sangat lemah, sangat kecil, sangat hina. Kenapa demikian? Karena pada kita bayangkan memang kehidupan kita ya seperti ini. Mulai daripada nenek-nenek takahia naik, cucu-cucu kita sampai tingkat-tingkat yang paling atas, soh begenden di dalam dunia enda, kita peganci mengianina. Dunia en peganci, kita mengisina. Madakah ia nenek-nenek kita yang mengisi, kemudian orang-orang tua kita, kemudian kita, maka nahan pada suatu saat yang mengisi dunia ini adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita nggo mike, kita nggo ciboni, orangnya kita sekel kho. Ini kayak kita Cibone bahkan bekas yang gelap, bahkan bekas yang sempit. Sebagaimana yang kita perhatikan orang-orang tua kita yang telah mendahului, kita tengan bagi bekasna sempit. Kemudian bekas yang moyang ateta. Moyang da ateta kan bekasna ya. Kuna sama yang ateta badan ta mekaksik cituk medunut cituk kita pekidi kita bohih bersih. Tapi padahal mari kita bayangkan nahan badan ta ini masuk kembali ke dalam tanah, menyatu di dalam tanah. Bagaimana kehidupan men pegancin. Jadi oleh karena demikian maka ketika kita bertaubat mengingat Allah Subhanahu wa taala,
beristighfar minta ampun terasa tos banta ya Allah hakin kading pada kepek kedek hina tengan mau kita hina kunesa hina ya ora dah hina maksudna kuli kadeh tanah tapi memang begimo keadaan ta diciptakan dari air yang hina. Kita kata nasi kundul dene tercipta dari setetes air yang hina. Kemudian ditempatkan di dalam kandungan kita juga dalam keadaan madaluahkin kita kandungan ini dalam keadaan udah suci. Lahir pe kita berteman dengan darah. Bagaimana kita ngeluh? Kehidupan kita rasakan selalu di dalam badan kita yang keluar adalah hal-hal yang hina. Coba kita tangan badan tak ada yang keluar. Pernah emas keluar badan tanai, pernah kepeng logam. Oh, udah pernah kadang yang keluar badan tanai selalu sesuatu yang hina. Tengan badan tanai panas hina. Isi sekel kena panas kalah. Lo kak panasan hapus kena miaweta kuneninta. Ciduhna umpamana, ciduhina kita kuneninta. Ciduh tak sendiri pe kita ciduhkan mau yang ateta. Coping naik kade keluar yang hina, mata naik kade keluar yang hina. Apalagi BAB kita buang air besar makin makna jadi kade. Oh, udah pernah yang berharga keluar dari badan ta. Lagi bisa nemu keluar sesekali bisa kita dea. Oh, dah lot ada poda. Berarti tandanya bahwa badan kita ini adalah kandungan yang hina. Oh, dah yang mekahga. Yang mekahga kadang kecau umpamana pada badan ten sekel kita mendea mekahga, mata dea mekahga. Cuman udah kita pakai. Jadi hindi mau kita kadang-kadang sadar taubat minta ampun kepada Allah. Ya Allah, akan kau ciptakan dalam keadaan bagianmu, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, dan suatu saat nanti akan dimasukkan ke dalam tanah. Maka taubat sadar mau kita bahwa kita kehidupan kita ini sementara, kemudian tidak kade poda yang bisa kita sombongkan. Lotna umpamana sadakala manusia hidup ia di dunia medalan-dalan ya dunia mencari beyak ia sombong ia. Iam katena mang si hebatna, iam katena mang si lengkapna, iam katena mang si pandena, iam katena mang si muliana. Padahal kade yang didapatkan ini adalah anugerah dari Allah. Karena memang takdirkan Allah ngo kita pintah daripada kalak naik, makanya kita dapat BGN. Lot kita diberi Allah kelebihan cituk daripada imbang-imbang yang lain umpamana kalak pandai ya segala bidang itohna, hukum itohna, ilmu agama itohna, kemudian kareden umpamana kata itohna bisa makajo itohna. Gegah kade, gegah pemberian dari Allah. Cituk dia tarik Allah kade yang diberikan netrang tarik na cituk pate menari-nari bak kesean. Lo dah ke kalak pandai kinia pandai kelep. Pokoknya hebat moya kita idah. Bak kabupaten iam bos tiba-tiba satu saat lengah pate kesehatan nanan dicabut. Kadang nan otak nanan go miring cituk orang nepas orang nemakahga. Ini mau makana kembali kita supaya kita ulang sombong, supaya ulang merasa sempurna bahwa segala-galanya ini pemberian Allah. Rezeki yang kita dapat itu adalah pemberian Allah. Ulang kita sombong kepada kalak yang kurang bantah umpamana di atasan kita loten bantah pada ia sombong no kita. Oh dah karena numah mulai kahia naik awal naik kita dos, kemudian hadir di dunia diberikan Allah perbedaan-perbedaan masing-masing lo kelebihan, kemudian nan kembali sama-sama ke alam barzah, sama-sama kita masuk kubur. Perlu aku sampaikan bahwa beli pe badan tak masuk kubur, sebenarnya ruh kita adalah rahasia Allah. Apakah di dalam kubur ruh kita? Belum tentu.
betulkah bagi kecabadan tendi meninggal dunia kemudian dimakamkan dikubuhikah ruh kita? Oleh itu betul, wallahu a'lam. Ini disebut dengan alam barzakh, alam di antara dunia dan akhirat. Antaranya mau kita. Ini ki antaranya apakah kubuh? Belum tentu. Tapi yang jelas kita tetap dianjurkan ziarah, tetap dianjurkan untuk berdoa di atas kubur, mendoakan orang yang dalam kubur. Karena sesuai menurut hadis-hadis, sejarah-sejarah yang kita baca memang mampu membantu kala yang berada di dalam kubur. Endi mau? Malah kita ingat-ingat keca, tahaken kate. Orang dah lah tebitoh no, aku ngon tua acimen oda. Kadang si muda nah leben, kadang singgo tua namang leben, kadang orang tebitoh. Emang kita sibak kadehen. Ini saya sepatahkan gak pernah aku sampaikan dulu. Kadang-kadang begilot kalau meninggal kita tahuhkan, kita bayang-bayangkan dah. Kune kita bayang-bayangkan nih umpamana kita kekekan ya bagi bahwa suatu saat nahan yang dikekekan ise kita medalam kita bagi kita kekekan ya, suatu saat aku dah kena kekekan kena umumkan Pak Masjid telah meninggal si Polan bin si Polan jam sekian. Satu saat nahan iseno yang diumumkan, kita gelah tano yang kena gelahi. Bagaimana umpamanya sembahyangkan Pak Masjid, kita mangna nih satu saat dikubuhkan bagaimana kita mangna nih. Misalnya karena ketika Lot bagi kalau meninggal jadi pelajaran bantah, kita bayangkan, aku numakisi dia mengekekan nih, aku numakisi dia mengkubuhkan. Ini yang kita bayangkan. Jadi untuk menghadapi bulan Ramadan kita perlu taubat. Kune cara taubat menyesali atas apa yang telah kita lakukan, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi. Berjanji kepada Allah, ya Allah aku bertaubat. Dan aku tadingkan suruh-suruhmu ya Allah. Dan aku kekajaukan kade yang kau lahang ya Allah. Bertaubat aku ya Allah. Astaghfar kita 3 kali kita mampu. Setelah kita bagi astaghfar mada bisa mandi taubat kita lebih. Makhidi. Apalagi nanlah ke bulan Ramadan makhidi kita mandi taubat. Setelah kita mandi taubat, salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat. Setelah salat sunat taubat baru kita beristighfar, minta ampun. Kemudian ingat-ingat sedari dosa-dosa yang mau kita lakukan, mulai kahyana isoh begenden. Amboi kelak kesalahan yang kita lakukan, kesalahan kepada orang tua, kesalahan kepada senina, kesalahan kepada anak, kesalahan kepada saudara-saudara, mak tanggung buena. Mara dibukukan, ora siap buku, ora sanggup kalak menulis untuk dosa-dosa yang telah kita lakukan ini. Maka oleh karena demikian, pada wangin yang berbahagia ini, di samping nahan lot kita sampaikan tole masalah puasa citu, maka mari sama-sama kita merunduk, kita rendahkan hati kita pengido kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kita. Mudah-mudahan karena diampuni oleh Allah segala dosa-dosa kita, diterima oleh amal ibadah kita. Kalau seandainya malam ini kita bertaubat, beristighfar kepada Allah, kemudian diterima taubat kita, diterima istighfar kita, andaikan malam ini kita dipanggil oleh Allah, maka kita dalam keadaan suci, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita beristighfar maka 10 kali, berselawat, kemudian kita bertasbih secara bersama-sama. Udah terlalu kita serius-serius, tapi cituk kita beristighfar sebagai tandanya kita bertaubat. Kita langsung kita tanamkan hati kita bahwa dosa-dosa yang telah kita lakukan akan kita ulangi. Kita ingat-ingat dosa-dosa kita, matang bena, dosa suami kepada istri, dosa istri kepada suami, dosa anak kepada orang tua, dosa orang tua kepada keluarga,
kemudian kepada saudara-saudara, kemudian amal ibadah kita yang buat tading, istighfar kita ingat-ingat katana, mudah-mudahan kihana denai menangki kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa
وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saksikanlah malam ini ya Allah. Kami bertobat kepadamu ya Allah. Kami minta ampun kepadamu ya Allah atas dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ya Allah yang hadir di masjid ini menjadi hamba-hambamu yang mengabdi kepadamu dan mengabdi kepada Rasulmu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Saksikan ya Allah bahwa pada malam ini ya Allah kami benar-benar menyesali atas apa-apa yang telah kami lakukan ya Allah. Kami menyesali ya Allah dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Kami menyesali ya Allah atas kesalahan kami kepada ibu bapa kami ya Allah. Mereka ya Allah telah susah payah mengandung kami. Mereka telah susah payah ya Allah melahirkan kami. Mereka telah susah payah ya Allah membesarkan kami. Pada malam ini ya Allah kami bermohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah. Limpahkan rahmat-Mu kepada mereka ya Allah ya Arhamar
Ya Allah ya Tuhan kami tahu bahwa kami banyak kesalahan, banyak dosa ya Allah, dosa terhadap suami kami, dosa terhadap istri kami, dosa terhadap saudara-saudara kami. Maka ampunilah dosa-dosa itu ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni ya Allah, maka kami benar-benar orang yang merugi. Ya Allah ya Tuhan kami pada malam ini ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, panjangkan umur orang tua kami yang masih hidup, berikan mereka kesehatan ya Allah, berikan mereka rezeki ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, berikan kepada kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, lepaskan kami ya Allah daripada siksa api neraka, hindarkan kami ya Allah daripada siksa kubur, hindarkan kami ya Allah daripada segala kesusahan di yaumil mahsyar ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Stop. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan istighfar kita diterima Allah, serta benar-benar diterima taubat kita, diampuninya segala dosa-dosa kita, dan kita berjanji mudah-mudahan dosa-dosa yang telah kita lakukan jangan terulang lagi. Dan demikian juga kita minta pada Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan nahan kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang mampu melaksanakan, meraih kemenangan pada bulan Ramadan tersebut, sehingga ketika kita nanti keluar di bulan Ramadan, kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di waktu yang singkat pada malam yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pengajian kita. Kita ringkas-ringkas sambil, yaitu tentang masalah rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Rukun puasa lot dua. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Lalu niat, kapankah kita berniat di dalam puasa tersebut? Kita berniat kalau memang ini adalah puasa fardu, puasa bulan Ramadan atau puasa najar dan lain sebagainya. Kalau dia puasa-puasa fardu, puasa wajib, maka wajib kita berniat pada malam hari. Sewaktu kita ngobongin segenap kita melaksanakan puasa sebelum subuh atau setelah isya, kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa. Kada pakai hikmah niat. Hikmah niat adalah supaya di dalam melaksanakan ibadah puasa tersebut kita kuat, kita benar-benar memang sanggup kita untuk melaksanakan, mudah kita melaksanakan dengan niat. Karena tanpa niat sulit. Payah kalau kita puasa, mada udah kita niat malamnya. Tapi mana kalau kita berniat malamnya, segen kena kita puasa, merasa kita melehepe, udah lot menjadi halangan. Beli pemuas, udah lot jadi halangan. Kerajo bisa mang kita kerajo cari nafkah. Udah jadi alasan karena kita cari nafkah, lalu kita tadingkan puasa. Udah lot belewang kunepe susahnya kita mekerajo.
Berbeda dengan sholat puasa sunnah. Kalau puasa sunnah maka ini boleh pada pagi hari, boleh siang hari. Umpamana bahnginen orang kita puasa, umpamana segen sekel wari kai segen wari Jumat, dua andai atau malam Kamis semua. Wari Kamis oda puasa agak tahu oda pe kita meniat malam Kamis oda kade. Engko wari Kamisna jengkas-jengkas meniat kita jadi. Nah, mada puasa sunat. Tapi mada pada puasa wajib, tidak wajib niatnya pada malam hari. Nah. Kembali kuingatkan bahwa yang membatalkan puasa kemarin kalau kita sampaikan 9. Yang pertama yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang 5. Masih ingat kan? Rongga yang 5 mulut, hidung, telinga, kemudian 2 jalan muka dan jalan belakang. Jangan coba-coba masukkan sesuatu. Kembali kita ingat dengan ringkas. Kune batasna mada babah ulang telen. Mada babah jadi mada oda untuk olo-oloan jadi. Kade untuk oda olo-oloan ini umpamana menjawe oda olo-oloan belakang masukkan kumur-kumur oda olo-oloan. Tapi mada umpamana mengakapi bubuk, mengadu bubuk ibu-ibu sore-sore, kemudian tanggo kasasi kata maden, buat sara sendok masuk ke bawah kulum-kulum. Allah belah nih makruh hukumna. Tapi udah tetelan, sanggup kita menjaga, udah tetelan udah batal, tapi makruh. Makruh iku ne hukumna, mada makruh berpahala meninggalkan. Mada udah ngolot umpamana pangan begila kok kita kulum ulang. Pahala kita dosa. Tak kuning orang kasasi kata oda ya nahan mi kuning kepek oda ulang no mementak ada doholi pe ulang no pungukan kau pe masak kolak kasasi nopo dasa gula nopo dan ini namanya tak ulang ya mengadung puasa jadi ulang lot si punguh mengadu kade tapi mada kumur mada mesugi orang kade mesugi bawa gosok gigi tapi ulang pakai odol. Gosok gigi kita gosok sunat. Pahala kita gosok gigi, gosok jaga ulang tetelan. Ulang tetelan. Mada tetelan batal. Mada oda tersengaja, oda batal. Jadi imo hadanai. Mada oda kita sengaja atau kemudian kita lupa, oda batal puasa tak? Kenapa? Karena ini gelahna sedekah. Rezeki diberikan Allah. Umpamanya puasa kita, kemudian orang kita terhenget, kita minum mentah layah ada gelas, deg. Anggo siap, ngam habis, ngam sangat hilang mbak muas, ya puasa kepe aku. Ini udah batal. Isah, orang lot kade, rezeki gelah nih, bonus. Mepahala, ya makan pahala mo. Orang kalau kita sengaja besok dengan kita mepahala den. Ulang sengaja, tapi ulang main-main. Olo-oloan buat nan cerukuh dai, cerukuh 3 kali, pelutkan 2 kali, telen sekali, sengaja. 2 kali no cak keluar, 3 kali kita kumur-kumur, 2 kali kita tambongkan, sekali masuk batal. Demikian juga kita ulangi kembali. Hidung batasnya adalah sampai coh. Mada kita bagiankan lae udah batal. Buat lae bagiankan udah cok den udah batal mau kai lah nih memasukkan air ke hidung dalam wudhu sunat udah kade tetap sunat pahala kita masukkan lae ulang sengkuk umpamanya kalau kita buat lae ada kade bagian kita sengkuk ninta batal masukkan aming ya guys kedak mohe. Demikian juga telinga boleh kidil boleh. Kemudian membersihkan muka dan belakang dengan perut jari. Jangan dengan ujung jari, tapi dengan perut jari. Selama perut jari tidak batal. Ini lubang yang 5. Lalu yang selanjutnya, ini mohon maaf, ini hukum. Adalah mohoka masalah hukum. Kita kaji agama. Yang selanjutnya adalah berkumpul antara suami dan istri. Enda betal
Batal puasa apabila berkumpul suami istri pada siang Ramadan. Siangna batal, malamnya tidak batal. Malamnya boleh. Bahkan pada siangna terjadi antara suami istri, siang bulan Ramadan terjadi pertemuan antara suami dan istri, maka wajib kafarat. Nah, ini mah belan kelak kadehna, dosana. Kade kafaratna pertama, kalau bisa memerdekakan sada budak. Orang lo budak dia kita tulis budak. Afrika deh, tadi kita lo budak, ini tada ayo tak sanggup. Maka kita mampu memerdekakan satu budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. 60 hari puasa. Mulai hari pertama sampai hari ke-60 tidak boleh putus. Ya, ini sanggup orang mampu kecuali ibu-ibu. Pada ibu-ibu umpamana ya mungkin bisa mangi. Memang berbeda paham dah. Latmang ulama mengatakan bahwa yang kena kafarat ini hanya doholi, debuhu oda nina, doholi kecah. Tapi sebagai kemudian pada oda kita sanggup puasa 2 bulan turut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin. Dalam satu orang miskin satu mud, bukan satu mud. 1 mud. 2 aco senggelem. 2 aco seperempat. 2 aco lebih baru buat seperempat naik masukkan. Ini mau gelakna sadamut 3 kalak kita pakai 60 kalak dalam 1 hari. 1 hari kita melakukan kesalahan ini siang Ramadan, maka 60 mud harus kita sediakan untuk pengganti kafarat daripada kita melakukan kesalahan pada siang hari Ramadan. Maka ulang coba-coba di siang hari Ramadan. Ulang main-main. Enggak. Kemudian kali dewanai, mohon maaf tole, keluar air yang hina bagi laki-laki dalam keadaan sengaja. Maka udah sengaja, udah batal. Umpamanya siang hari bermimpi keluar air yang hina, maka tidak batal. Tapi mari disengaja batal, baik sama istri atau sendiri batal. Kemudian kali dewanai membatalkan puasa, dewanai adalah bagi perempuan puasa kinnya tiba-tiba haid, batal puasana. Atau tiba-tiba melahirkan, batal puasana. Maka kemudian kali dewanai menyengaja muntah. Puasa sengaja nak muntah, owak noya, juluk nano nak kalahna. Padahal orang bermanfaat, muntah ia sengaja na batal. Mara udah sengaja tidak batal. Umpamana lo sadakala ibu-ibu anggoh nak keca bau sesuatu, umpama tah kali muntah ia udah batal. Atau ibu-ibu dalam keadaan hamil muntah tidak batal. Atau kita katana dalam perjalanan mabuk tidak batal. Muntah sengaja. Lalu kali dewanai yang membatalkan puasa, hilang akal atau gila. Apabila ia puasa tiba-tiba gila, maka batal puasana. Manakala pingsan tidak batal. Lot sadakalak pingsan nia segejap, umpamana 2 jam, 3 jam, ora batal li. Lanjutkan hai puasana. Kecuali apabila ia pingsan mulai sebelum subuh, pingsan nia lepas membuka. Ai baho orang peyalot mempuasa meniat kaling koda kan. Orang dia dalam puasa mendem galang ya udah sedar. Ibaho. Tapi ada umpamana mendekin yang dipuasa tiba-tiba pingsan, tah terkejut, tah sakit atau kune, kemudian balik yakabah. Luhuk balik yakabah. Lanjutkan puasana, sah puasane. Ini apabila hilang akal. Yang dimaksud dengan gila, memang gila betul-betul orang yang sadah, orang pingsan. Mereka gila langsung sampai menepaki kareh kan, menepaki plastik tepi dalan. Gila orang nengok kabak ya, joget-joget dia, tak kune-kune dia cokokna. Lalu selanjutnya yang membatalkan puasa adalah murtad. Batal puasa, murtad. Kali yang dimaksud dengan murtad, keluar dari agama Islam. Begenden apalagi matang wena kak murtad.
mari kita tengen secara hukum Islam. Kune sebegi menghalalkan yang haram ini murtad, keluar dari Islam. Kadang umpamanya halal kena, ya entah minuman keras halal kena, entah korupsi halal kena, entah membungakan kepeng halal kena, atau mendokkan sesuatu pekerjaan tidak wajib. Umpamanya lot manusia umat Islam haji udah wajib nih nah, ngomong ke KPH keluar dia dari Islam nih. Jadi makanya kita hati-hati. Kalaupun sesuatu ini kita lakukan, kita akui hambingnya haram. Lot umpamanya kehajoi orang bisa tak teringkan, orang bisa, pokoknya orang bisa. Bangkune cahana harus mau kita lakukan umpamanya secara dunia. Tapi kita itu haram, ulang halalkan haram dengan hambing. Contoh, kudokkan umpamana menganakkan kepeng, meminjam kepeng bunga umpamana tuh, baik dari seseorang, dari bank, dari manapun haram. Riba haram. Ulang no kita halalkan. Mara sempat lot kalimat bak kadehta kita dokkan halal nginin ta, enggak bahayai. Taubat mau balik syahadat nggak kafiri. Ingoy sama kana payah matang wenang kala murtad begenden apalagi bagi hampek halal kena halalkan kade tua lu wah nggak bahaya bagi terus untung orang Saud orang wajib haji nih, tapi sudah mampu dah. Dah kena. Ini memang begini peraturan nih. Mana orang mampu? Orang wajib, orang bertanah. Dah wajib. Tenang. Ketika masalah kafarat dai akan memberi makan 60 orang miskin, kepeng ida 60 kalak kali 2 aco 1/4 3 aco nonggoy ngoram buwe aku pe nanang kita hitung nih tapi gak belek ngoy ore ya mampu kune caka ore sanggup ya ore sanggup berarti udah mau menurut saya kafarat kalau udah bisa ya lakukan. Nah contoh bagian pemana pernah satu ketika sahabat lapor kena dirinya kepada Rasulullah, ya Rasul, aku enggak melakukan kesalahan di siang bulan Ramadan. Enggak aku mendekati istriku. Kune caka ya Rasul. Ya, enggak bahaya kone ndok Nabi. Enggak caka, ya mana enggak coba wajib memerdekakan kau seorang budak. Ya udah aku sanggup. Mara aku sanggup lagi puasa kau 2 bulan turut-turut. Orang mah aku sanggup Nina. Maka bagi orang aku sanggup lagi pakai nakan mau 60 orang miskin dok ke Nabi. Ya orang mah aku mampu Nina. Kade ku pakai 60 kalau miskin no. Aku pe miskin no Nina. Ya tertawa sama Nabi. Yang engkau kau katanya apa tertawa ya teridah mau. Bingung ya. Jadi akhirnya Lot mau kalak mensedekah kepada Nabi. Kurma, dibakaikan kalang dae, dibakaikan kalang min Nabi, kemudian koh Nabi dokon, ya si polan bakaikan kadehen kurma enda kepada kalak miskin di kampungmu nina. Ya misi ku bakaikan ya Rasul, mi kalak miskin kampungmu, si miskin na dok Nabi. Ya aku si miskin na kampung ini nah. Kalau orang miskin pada aku kampung ini aku percaya Rasul. Ya gimana lagi kamu mau buat mau kada hidup kan Nabi mau buat mau kau komen melawan ya engkau yang melakukan kesalahan jalur naring kada hendaknya kune nak ulah masih hukum ni kune ya sedang bersana sedangkan koma yang kena orang bagi kena kena miskin naninya yang enggak kena bayar nih sedangkan Rasulullah mengatakan koma mana berarti kata kuli wajib dari bayar ya kok wajib ada cuman fakir miskin dibakaikan sikat. Kemudian enggak ngogelah na bakai nih, cuman bakai kena meter kalak termiskin di kampung ini. Ya iya si miskin na, bana mo, enggak ngogelah na bayar nih. Berarti hal yang wajib. Wajib, kadena wajib. Wajib membayarkan. Mara mampu wajib bayar. Cuman udah mampu caku nemo. Sama dengan zakat fitrah. Toleh ibu-ibu, bapak-bapak aku sampaikan. Mana orang ke mampu membayar zakat fitrah tidak wajib, wajib bagi yang mampu.
Nokok baju kan sanggup mau fitrah. Telkung 2 biji, olis 2 biji, tokoh nanggo. Kemudian kue nape engko mang tapi gak belek sapo. Engkong habis masak na bekas nadai bak kue, aneh lo bekas na puasa, kakaya umpamana, habis kena nongo untuk hal-hal yang kada. Beak gelah na ye wajib bayar fitrah. Betul. Orang nelot kain poda puasa pe ya baki kadang mangan berbuka ngecaya sementara mangan sahur na orang lot membuka pe tahuhi kalak mo. Contoh umpamana sakit orang yang mekajo lo hartana sakit orang lo hartana poda di ke perlu kuiten yang go galang kune caha menakal-akalan keno panakadeh nei fitrahna semampu mada sanggup dibeke mada udah sanggup ora kade cuman ukuran den masih payahi kadang mampu kita oda ninta ya sanggup ngo kita dokter oda mau ukuran masih payahi yang di dokter oda mampu minta oda nemlot paksa mia menumpang mangan hapo kalak midom-midom terpaksa memang zakat fitrah mo iya jangkas kalak umpamana Idul Fitri mangan ngolebe baku mika deh mi masjid iya or ne bekasna memang zakat fitrah supaya ngocanan umpamana kakak kade umpamana deh bahkan lepas kaya sebagi kena ai mau jalona baku yang udakan begini umpamana dosa ora sanga mengkaden kena ulang no diutangi no sanga zakat fitrah dai mengutang-utang belen no ya gagaha kewajiban nafkahna yang paling perlu dikeluarkan pe zakat fitrahi kepada orang miskin kepada orang yang tidak mampu iya yang semiskin banango jadi ini mau yang membatalkan puasa 9 loh ngotrengnya deh 9 dah jadi dalam waktu ringkas insyaallah ke depan kita sampaikan hal-hal yang menghilangkan pahala puasa atau minimal mengurangi pahala puasa. Jadi kita kembali doa cituk untuk mengakhiri majelis yang biasa kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu, lebih dan kurang mohon diwakilkan kemaafan. Ku akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikut lu. Screenshot deh. Allah